apakah teodice itu atau theodicea itu? Ya. Baik, teodice adalah penjelasan-penjelasan religius yang berusaha memberi makna kepada pengalaman-pengalaman kontradiktoris atau pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal, ya, yang mengancam sistem makna kelompok. Itu arti dari teodice, theodicea, ya. Jadi penjelasan-penjelasan religius, ya, yang berusaha untuk memberikan makna baru, karena makna lama tidak sanggup memberikan interpretasi, ya. Dia memberikan makna baru kepada pengalaman-pengalaman kontradiktoris atau pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal atau yang tidak bisa diinterpretasi dan tentu saja mengancam sistem makna kelompok. Salah satu contoh itu adalah pengalaman penderitaan atau kematian. Jadi pengalaman kematian mengancam sistem makna kelompok, atau penderitaan yang tidak masuk akal mengancam sistem makna kelompok. Oke, kita lanjutkan. Saya ulangi pengertian dari teodice, ya. Teodice itu adalah penjelasan religius yang berusaha untuk memberikan makna kepada pengalaman kontradiktoris atau pengalaman sehari-hari, ya, yang mengancam sistem makna kelompok. Oke. Baik, isi dari penjelasan itu berbeda dari satu agama ke agama lainnya, ya. Tetapi keinginan untuk memberikan makna kepada pengalaman-pengalaman kontradiktoris itu atau pengalaman-pengalaman tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang bersifat universal dan bisa ditemukan pada semua kelompok agama. Ya. Menurut Peter L. Berger, ya, bencana dan kematian menciptakan persoalan bukan karena pengalaman-pengalaman bencana atau kematian itu menimbulkan pengalaman atau perasaan yang tidak enak, tetapi terutama karena pengalaman-pengalaman tersebut mengancam sistem makna atau mengancam keteraturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kematian menciptakan problem karena dia secara fundamental mengancam keteraturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, melalui teodice, ya, individu-individu atau kelompok-kelompok diyakinkan bahwa pengalaman-pengalaman seperti pengalaman kematian atau penderitaan yang berkepanjangan bukanlah tidak punya makna, bukan tidak punya arti, melainkan adalah bagian dari suatu keteraturan yang lebih luas. Teodice yang berhasil adalah teodice yang bisa menegaskan kembali keteraturan yang ada. Jadi sekalipun ada bencana atau kematian yang tidak masuk akal. Jadi itu teodice yang berhasil. Jadi teodice yang bisa menegaskan kembali keteraturan di tengah pengalaman-pengalaman kontradiktoris itu. Nah, salah satu dari pengalaman atau teodice yang berhasil itu adalah pengalaman yang diceritakan oleh seorang ibu yang nanti kamu bisa baca sendiri dalam atau pada halaman 197. Jadi seorang ibu yang suaminya mati dalam usia muda, ya, dan juga dia mengalami kematian secara tiba-tiba. Itu kan menimbulkan shock, ya. Tetapi
Melalui penjelasan-penjelasan yang berasal dari Theodice, ibu itu akhirnya bisa menerima kematian itu. Ya, coba lihat atau coba dengar dia punya pernyataan. Akhirnya saya bisa mengerti bahwa Allah pasti mempunyai rencana khusus untuk dia. Dan untuk saya tidak ada lagi masalah apakah dia mati dalam usia muda atau mati dalam usia yang lanjut. Itu salah satu contoh Theodice yang berhasil. Yang berhasil meyakinkan ibu itu untuk bisa menerima pengalaman kontradiktoris yang dialaminya, yakni bahwa suaminya itu mati dalam usia yang relatif muda. Nah, Theodice yang berhasil itu tidak harus menjanjikan kebahagiaan-kebahagiaan di masa depan. Tetapi paling kurang, ya, dengan penjelasan-penjelasan itu, dia bisa menerima kenyataan-kenyataan yang dialaminya. Atau Theodice itu bisa memberikan jawaban atas persoalan atau kegelapan yang dialaminya pada saat itu. Seorang yang menderita penyakit mungkin tidak sembuh, ya. Tetapi penjelasan yang diberikan kepadanya terhadap penyakit itu bisa menyebabkan dia puas dengan situasinya. Ya. Kita kembali ke pengalaman Ayub. Dalam kitab Ayub dikatakan bahwa setelah Yahweh menjawab dari dalam badai dan membuat atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat, yang membuat Ayub pada akhirnya mengatakan, hanya dari kata orang saya mendengar tentang engkau, tetapi saya sekarang mendengar dengan mata dan melihat dengan telinga sendiri, dan saya sekarang menarik kembali perkataan-perkataanku. Ya. Dan dia kembali duduk dalam abu dan debu. Kita lihat bahwa Ayub masih menderita, masih duduk dalam abu dan debu, tetapi penderitaannya berkurang karena dia tahu bahwa penderitaannya itu tidak disebabkan oleh dosa-dosa pribadinya itu. Atau contoh lain, ya, di kampung mungkin orang sudah puas kalau dukun sudah bisa menerima, sudah bisa memberitahukan bahwa penyakit yang dialami oleh orang tertentu itu disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh nenek moyang, atau disebabkan karena mereka membuat kebun dekat mata air. Jadi ada penjelasannya. Dengan penjelasan itu mereka bisa menerima situasi yang ada, yakni pengalaman kontradiktoris atau penderitaan yang tidak masuk akal. Nah, kemampuan agama untuk memberi arti, ya, kepada pengalaman kontradiktoris itu dapat diilustrasi dengan upaya masyarakat untuk menangani situasi-situasi yang mengancam sistem makna, ya, seperti pengalaman kematian misalnya. Ya. Ya. Kematian orang-orang yang dikasihi dalam arti tertentu mengancam sistem makna di dalam kelompok. Oleh karena itu, ya, cara masyarakat menangani kasus kematian adalah menempatkan kematian itu dalam konteks yang lebih luas. Ya. Nah, jauh sebelum individu itu mengalami kematian, agama sudah memberikan arti kepada tahap-tahap kehidupan manusia melalui ritus-ritus peralihan. Ya. Jadi, kita lihat dalam setiap kelompok masyarakat selalu ada ritus-ritus peralihan. Dalam jangka panjang, supaya orang bisa menerima kematian sebagai pengalaman kontradiktoris, pengalaman yang paling tidak masuk akal. Jadi orang menyiapkan supaya orang bisa menerima pengalaman kematian itu dengan menciptakan ritus-ritus peralihan di dalam masyarakat tersebut. Ya. Kalau kita lihat dalam setiap masyarakat ada ritus.
kelahiran ada ritusnya, ya. Kemudian ada ritus-ritus peralihan lain, ya. Ada potong rambut, ada potong gigi, ada macam-macam lah ritus-ritus peralihan. Ya. Tapi tujuan dari ritus-ritus peralihan itu ialah supaya masyarakat pada akhirnya bisa melihat kematian sebagai satu peralihan semata-mata. Bahwa melalui kematian, manusia akan masuk dalam kehidupan baru. Sehingga menurut orang Katolik, kematian adalah satu pintu masuk menuju kehidupan baru. Atau ada orang yang lebih optimis mengatakan bahwa kematian adalah suatu perayaan kehidupan baru yang tidak perlu ditakuti. Ya. Jadi kematian yang pada mulanya itu merupakan satu pengalaman yang sulit diterima, akhirnya karena mereka sudah terbiasa mengikuti ritus-ritus peralihan, bisa melihat kematian sebagai satu peralihan semata-mata dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Ya. Dalam kepercayaan orang-orang Manggarai, ya, kematian itu disebut dengan atau diambil dari terminologi kelahiran. Ya. Jadi kematian dalam bahasa Manggarai itu disebut lampek lima atau sembilu yang kelima. Nah, dalam tradisi kelahiran orang Manggarai, ya, ketika seorang bayi lahir, sebelum tali pusatnya itu dipotong, ya, itu biasanya diurut dulu, ya, diurut ke arah ibu, lalu diancang-ancang, ya, dipotong, ya. Tapi pada ancang-ancang pertama, tali pusat itu belum dipotong, ya, hanya diancang-ancang sebegitu. Sampai kali kelima, ya. Dalam ancang-ancang kelima, tali pusat itu dipotong menjadi terputus. Dan kematian disebut sembilu atau potongan yang kelima tadi, sembilu yang kelima itu, lampek lima. Nah, kematian disebut lampek lima, sembilu yang kelima atau potongan yang kelima, karena pada waktu tali pusat itu dipotong, ya, si bayi itu tidak lagi menerima kehidupan dari ibu melalui tali pusat, tetapi dia menerima kehidupan di luar ibunya. Nah, jadi dia melalui pemotongan tali pusat, hidup lama berakhir, hidup baru dimulai. Ya. Demikian juga dalam kematian. Dalam kematian, hidup lama, yakni hidup di bumi ini berakhir, dan hidup baru dimulai. Ya. Jadi kematian untuk orang Manggarai itu adalah satu peralihan dari hidup lama menuju hidup baru. Ya. Sama juga dalam teologi Katolik, ya, yang melihat kematian sebagai pintu masuk menuju kehidupan baru. Ya. Dalam perayaan Ekaristi, dalam privasi orang mati, ya, disebutkan dalam kematian hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Artinya dalam kematian hidup baru dimulai. Oke. Nah, dalam masyarakat modern, ya, penderitaan dan kematian juga telah mengancam sistem makna, ya, karena penjelasan-penjelasan tradisional tidak bisa diterima lagi. Ya. Penjelasan-penjelasan tradisional tidak bisa diterima. Ya. Persoalan makna kematian telah menimbulkan persoalan serius, ya, karena semangat individualisme. Ya. Pengaturan lewat rumah-rumah jompo, ya, telah menambah problem karena orang yang hampir mati itu, orang yang hampir meninggal itu dipisahkan dari keluarga, ya, yang secara tradisional, ya, sangat bermakna bagi individu. Ya. Jadi ketika masuk ke dalam rumah jompo, dia dipisahkan dari keluarga. Dia terpisah dari sistem yang mestinya mendukung dia ketika dia menghadapi saat-saat terakhir kehidupannya. Itu juga satu krisis, ya. Sementara itu kita lihat, ya, dokter, ya,
yang menolong orang-orang hampir meninggal itu, ya, khususnya dalam masyarakat Barat, ya, tidak menemukan arti kematian, ya, di dalam peristiwa kematian itu sendiri. Ya. Jadi orang atau dokter-dokter yang menolong orang-orang yang berada dalam sakrat maut tidak menemukan arti kematian yang akan dihadapi oleh pasien itu. Ya. Kematian dilihat sebagai satu proses fisik semata-mata. Ya. Kalau kita lihat, ya, dokter mengikuti SOP yang sudah disediakan. Ya. Mungkin sesudah orang dalam proses mati itu, ya, kita lihat dia menekan dadanya beberapa kali. Ya. Sesudah dia tidak bernapas lagi, ya, ditutup dengan kain dan dia pulang. Ya. Proses fisik semata-mata. Jadi itu dalam dunia modern kita lihat satu fenomena baru juga, satu krisis makna yang dialami oleh orang-orang modern, ya, berkaitan dengan kematian. Ya. Kalau dalam masyarakat tradisional, ya, dalam masyarakat religius, ya, kematian itu tidak menimbulkan krisis karena mereka percaya bahwa kematian, ya, adalah peralihan semata-mata atau adalah pintu masuk dalam atau menuju kehidupan modern. Ya. Tetapi dalam dunia modern, ya, kematian menimbulkan krisis baru karena dia cuma dilihat sebagai satu proses fisik semata-mata. Jadi saudara-saudara terkasih, ya, kita bisa lihat apa artinya teodice. Ya. Teodice berarti penjelasan religius yang berusaha untuk memberikan interpretasi atau berusaha untuk memberikan makna-makna baru, ya, kepada pengalaman-pengalaman kontradiktoris, pengalaman-pengalaman teodice. Ya. Teodice yang pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal tadi. Ya. Nah, teodice yang berhasil adalah teodice yang bisa meyakinkan individu-individu untuk bisa menerima pengalaman-pengalaman kontradiktoris itu. Ya. Untuk bisa menerima pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal itu sebagai bagian dari keteraturan yang lebih luas. Contoh adalah pengalaman ibu muda dalam cerita tadi, yang bisa menerima kematian suaminya secara tiba-tiba dalam usia muda, ya, menerima pengalaman itu sebagai bagian dari keteraturan atau Tuhan punya maksud dengan kematian suaminya itu dalam usia yang relatif muda. Ya. Dan saya kira khotbah-khotbah kita, ya, khotbah-khotbah yang kita berikan ketika orang meninggal selalu bermaksud untuk meyakinkan orang yang mengalami pengalaman kontradiktoris itu untuk menerima pengalaman itu sebagai pengalaman yang bermakna, bukan sesuatu yang tidak bermakna. Baik, itu tentang teodice.